Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa terekam merusak fasilitas umum dan melempari gerbang pendopo Bupati Banjarnegara. Ribuan massa melakukan demonstrasi awalnya mendatangi alun-alun Banjarnegara dan menuntut PJ Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah untuk melantik 57 kepala desa terpilih. Massa sempat merobohkan gerbang pendopo dan juga melempari pos Satpol PP di samping gerbang pendopo. Petugas pun kemudian berupaya membubarkan massa dengan water cannon. Pihak kepolisian juga menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa keluar dari gerbang. Akibat aksi ricuh ini, 12 orang terluka, 2 diantaranya petugas kepolisian dan 10 lainnya peserta aksi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Dodi Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Selasa dini hari kemarin kembali erupsi. Semburan lava pijar disertai suara gemuruh nampak jelas dari kawah gunung. Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali erupsi. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat erupsi hebat Gunung Ruang terjadi pada Selasa dini hari pukul 2.35 WITA dengan amplitudo maksimal 55 mm dan durasi kurang lebih 10 menit. Namun ketinggian kolom abu tidak teramati. Warga yang berada di 2 kelurahan di Kecamatan Tagulandang, yaitu Kelurahan Balehumara dan Kelurahan Bahoy telah dievakuasi ke daerah aman. Akibat erupsi ini, rumah-rumah warga, perkantoran, fasilitas umum bahkan jalan-jalan utama di Kecamatan Tagulandang dihujani abu vulkanik. Saat ini status Gunung Ruang telah dinaikkan dari level 3 ke level 4. Awas, warga diimbau agar tidak beraktivitas di radius 4 km dari kawah gunung. Dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara membuat layanan terbang di Bandara Samratulangi Manado dan Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo untuk sementara ini ditutup. Sejak erupsi pada Selasa kemarin, status Gunung Ruang kini berada di level 4 atau awas. Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Selasa dini hari kembali erupsi. Hingga Selasa siang, semburan abu vulkanik masih menghujani Kecamatan Tagulandang, Kota Manado, Minahasa, hingga Kota Bitung. Warga Kelurahan Balehumara dan Bahoy yang lokasinya berdekatan dengan Gunung Ruang diungsikan ke posko di Kampung Apengsala, Tagulandang. Dengan terjadinya erupsi, status Gunung Ruang kini menjadi level 4 atau awas. Erupsi Gunung Ruang membuat penerbangan pesawat terbang di Bandara Samratulangi Manado kembali ditutup untuk sementara. Menurut Humas Angkasa Pura I, Bandara Internasional Samratulangi Manado, dampak penutupan bandara membuat jadwal penerbangan 38 pesawat domestik maupun internasional dibatalkan. Dampak dari penutupan bandara tadi yang sudah kami lakukan mulai pukul 6.45 WITA sampai dengan 12 WITA, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak airline dan menginformasikan kepada seluruh penumpang mengenai kondisi tersebut, dan dari pihak airline yang langsung berhubungan dengan penumpang untuk melakukan penanganan baik reschedule maupun refund. Penutupan sementara Bandara Samratulangi Manado dilakukan demi keselamatan penumpang pesawat terbang. Lantaran sebaran abu vulkanik Gunung Ruang sebagian besar telah menyelimuti wilayah Manado. Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara juga membuat layanan penerbangan di Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo sementara ditutup. Pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo masih melakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan dampak abu vulkanik dari Gunung Ruang yang juga berimbas ke wilayah Provinsi Gorontalo. Penutupan sementara Bandara Jalaluddin Gorontalo dilakukan sejak Selasa pagi hingga esok Rabu malam pukul 12 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Banjir merendam sejumlah daerah di Indonesia. Banjir
mengakibatkan sejumlah akses jalan terputus. Di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ketinggian banjir justru bertambah. Banjir juga melanda 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ketinggian banjir justru terus bertambah. Bahkan petugas BPBD setempat sampai harus menerjunkan perahu karet untuk membantu mengevakuasi harta benda milik warga, terutama sepeda motor, agar tidak terendam banjir yang bisa menyebabkan kerusakan. Salah satu kawasan yang ketinggian banjirnya terus bertambah, yaitu di Jalan Teratai 4, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Adanya banjir akibat semalaman hujan, kami dari BPBD membantu masyarakat untuk evakuasi di Jalan Teratai 4 ini. Di antaranya adalah motor, kemudian orang tua yang sakit, untuk ada anak, terutama karyawan yang mau bekerja pagi, Pak, ya, dengan menggunakan perahu ini, Pak. Hujan lebat yang mengguyur Sampit sejak dini hari tadi membuat saluran drainase kota tak mampu menampung air hujan. Air kemudian meluap hingga air menggenang ruas jalan dan rumah warga. Banjir diperkirakan akan semakin dalam apabila hujan kembali mengguyur kota. Curah hujan sedang yang mengguyur beberapa wilayah di Sulawesi Selatan selama 2 hari termasuk Kabupaten Wajo menyebabkan sejumlah wilayah yang tersebar di 6 kecamatan terendam air, seperti di Kecamatan Kera, Majauleng, Sajo Angin, Penrang, Tanah Sitolo, dan Belawa. Beberapa akses jalan seperti yang menghubungkan Antapange dan Doping terputus karena ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, termasuk jalan yang menghubungkan Tanah Sitolo dan Belawa di Desa Lowa juga terendam. Untuk sementara ada beberapa titik itu yang terdampak seperti akses jalanan, sarana pendidikan, sarana perumahan, dan beberapa lahan pertanian. Selain sarana umum seperti jalan sekolah, banjir yang merendam ratusan rumah warga di beberapa pemukiman dengan ketinggian air bervariasi, mulai 20 cm hingga 1 meter. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo masih melakukan pendataan lokasi. Seorang pria berusia 70 tahun di Palembang tewas setelah terjebak saat rumahnya terbakar. Diduga korban tewas karena tak bisa keluar saat api membakar rumahnya. Sementara itu 2 rumah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa siang ludes terbakar. Warga Jalan Wahid Hashim, Lorong Mendawai 2, Kelurahan 5, Ulu Darat, Kota Palembang, dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya salah satu rumah. Petugas Damkar dan Palang Merah Indonesia Kota Palembang dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api yang berkobar di rumah panggung semi permanen itu. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan hingga membesar dan melahap habis rumah milik Rojali. Rojali, pria Parubaya berumur 70 tahun, ditemukan tewas karena diduga tak bisa keluar saat api membakar rumahnya. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyidikan. Sementara itu, api dengan cepat membesar saat membakar 2 rumah yang berbahan material kayu. Di Jalan Batu Cermin, Gang Anugrah, Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dengan sigap berjibaku memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun 2 kepala keluarga atau sekitar 18 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Satlantas Polrestabes Bandung dan tim patroli Polres Sumur Bandung meringkus 2 pria yang mengendari mobil sedan secara ugal-ugalan. Kedua pelaku juga mengancam warga di kawasan Jalan Bance, Kota Bandung. Petugas Satlantas Polrestabes Bandung dan tim patroli Polsek Sumur Bandung mengamankan 2 pria I dan A yang dilaporkan warga mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Kedua pria tersebut juga dilaporkan sempat mengancam warga dengan senjata api. Petugas yang menerima laporan melakukan pengejaran dan meringkus kedua pelaku. Sempat mengelak membawa senjata, namun dalam penggeledahan petugas mendapati 2 selongsong peluru di dalam mobil pelaku. Polrestabes Bandung mendapatkan
laporan dari masyarakat bahwa ada pengemudi kendaraan Suzuki Baleno ugal-ugalan yang informasinya sempat menabrak sepeda motor dan juga menabrak mobil, kemudian mengacungkan senjata yang menyerupai senjata api yang belakangan kita ketahui ternyata yang bersangkutan ini membawa airgun. Selain dalam keadaan mabuk, dari hasil pemeriksaan urin, kedua pelaku juga diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Kini, kedua pelaku dilimpahkan petugas Satlantas ke petugas Sat Narkoba Polres Tabes Bandung guna dimintai keterangan. Petugas Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC menemukan barang milik penumpang berupa uang senilai 50 juta rupiah yang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wush. Uang tunai yang terbungkus amplop berwarna coklat itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Petugas KCIC menemukan amplop berwarna coklat dalam kereta Wush yang ternyata berisikan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Barang tersebut tertinggal dalam perjalanan Wush nomor G1211 relasi Halim Tegal Alur pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Chief Conductor langsung menginformasikan kepada tim yang bertugas di stasiun Tegal Alur untuk mengamankan barang tersebut. Di saat yang sama, tim stasiun Bandung menerima adanya laporan penumpang feeder yang mengaku kehilangan barang tersebut. Melalui hasil koordinasi dan komunikasi antar petugas passenger service disepakati, barang tersebut kemudian dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kondektur perjalanan KAG 1211 rute Halim Tegaluar menemukan adanya barang penumpang yang tertinggal, yaitu kantong berwarna hitam berisikan amplop berwarna coklat. Setelah dilakukan koordinasi dengan tugas stasiun Tegaluar di layanan Lost and Found, barang tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi dan validasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya. Demi memberikan layanan optimal kepada penumpang, KCIC memiliki layanan Lost and Found yang terkoneksi antar stasiun. Sebanyak 1.390 kamera CCTV pun tersebar di area kereta cepat Wush sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan. Meski begitu, para penumpang diimbau agar selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Polres Singkawang, Kalimantan Barat menangkap seorang perampok minimarket. Dalam aksinya, ia mengancam korban dengan menggunakan pistol mainan. Seorang perampok diringkus Polres Singkawang di persembunyiannya di Singkawang Tengah. Pelaku AC 2 pekan lalu merampok di minimarket yang berada di wilayah Pasiran Singkawang Barat. Ia pun mencoba kabur sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Saat merampok, ia mengancam kasir menggunakan senjata yang ternyata senjata api mainan. Ia memaksa kasir menyerahkan uang tunai yang ia gunakan untuk membayar angsuran motor. Senjata yang dipergunakan oleh tersangka ini ternyata hanya senjata mainan yang jenisnya plastik, yang menurut keterangan dari pelaku senjata mainan tersebut didapat di pinggir jalan. Betul bang, kita udah camat. Saat merampok, aksi pelaku terekam CCTV sehingga dengan mudah pelaku ditangkap. Penyelundupan 62 kg sabu dari Malaysia digagalkan Polda Kepulauan Riau. Sabu cair dan sabu kristal disimpan dalam kemasan teh dan dalam botol minuman energi. 62 kg sabu diselundupkan melalui Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Batam, Kepulauan. Dalam penangkapan ini, Polda Riau menyita tas berisi sabu cair dan sabu kristal yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina dan botol minuman energi. Modus sabu cair tergolong baru, nantinya sabu cair akan diolah menjadi sabu padat. Satu liter sabu cair akan menghasilkan 2,5 kg sabu kristal.
Di antara di sini ada modus baru di mana barang tersebut dikeluarkan bukan dalam bentuk padat, tapi ingin dikeluarkan dalam bentuk cair. Gitu. Nah, bentuk cair ini akan diproduksi kembali di tempat tujuan dengan kapasitas 1 liter benda yang cair ini selesai akan bisa menghasilkan 2,5 kg sabu. Batam hanyalah wilayah persinggahan. Rencananya sabu akan dikirimkan ke sejumlah kota. Dan kini, dari para pelaku yang ditangkap akan mengarah pada bandar. Netizen Indonesia serang wasit yang memimpin laga Indonesia kontra Uzbekistan. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, PSSI mengaku kecewa atas kepemimpinan wasit pada laga Indonesia versus Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar dan berencana melayangkan protes ke AFC. Pada Witan, masih Witan. Oh! Pelanggaran jelas. PSSI mengaku kecewa atas kepemimpinan wasit laga Indonesia vs Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar dan berencana melayangkan protes ke AFC. Rencana itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menanggapi kekalahan timnas di babak semifinal atas Uzbekistan. PSSI menyoroti kinerja wasit Shen Yinhao dari Tiongkok yang dinilai telah banyak merugikan timnas Indonesia. Arya menjelaskan wasit melihat VAR lebih banyak saat untuk Indonesia, termasuk menghentikan laga di saat tim Garuda Muda akan melakukan serangan cepat, sehingga membuat momentum para pemain terganggu. Belum diketahui apa detail bentuk protes yang akan dilayangkan PSSI kepada Asosiasi Sepak Bola Asia AFC terkait kepemimpinan wasit Shen Yinhao. Kecewa dengan keputusan wasit Shen Yinhao dari Tiongkok di laga Indonesia versus Uzbekistan, sejumlah warga ramai-ramai mengeroyok sang wasit secara virtual. Kekecewaan ini tidak hanya ditampilkan masyarakat di akar rumput, sejumlah selebriti tak mau ketinggalan mengomentari kinerja sang wasit lewat media sosial. Maju terus, terbang tinggi, Garuda Muda.
Ya, meski harus menyerah 2-0 di hadapan Uzbekistan, tim nasional sepak bola Indonesia U23 masih berpeluang berlaga di Olimpiade Paris. Kini anak asuh Sintayong yang harus fokus pada perebutan peringkat ketiga kontra Irak di Piala Asia. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Asa tim nasional sepak bola Indonesia U23 untuk berlaga ke Olimpiade Paris belum kandas. Meski menelan pil pahit kekalahan 2-0 kontra Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada babak semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda masih berpeluang menorehkan tiket ke Paris dengan syarat harus menang pada perebutan peringkat ketiga kala menghadapi Irak. Selain itu, ada juga kesempatan lainnya, yakni jika memenangi pertandingan play-off melawan wakil Afrika Guinea. Diketahui dalam histori pertemuan, hasilnya tim Garuda 8 kali kalah dan 3 kali imbang dan hanya sekali menang ketika bertemu Irak. Namun statistik tak lagi jadi ukuran di gelaran ini. Anak asuh Sintayong harus menampilkan performa terbaik. Ditambah Rafael Struijk sebagai pendobrak lini depan dipastikan ikut bermain setelah sempat absen karena akumulasi kartu. Bagaimana kans Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Irak? Utak-atik strategi seperti apa yang harus dimainkan STY di lapangan? Jalan yang pilih.